Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله. Kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan barokah daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Meneruskan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, masih dalam bab sabar, hadis yang ke-3. An Abi Yahya, dari Abi Yahya, nama beliau Suhaib ibni Sinan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Nama beliau atau panggilan julukan beliau yaitu Abi Yahya. Yang memberikan julukan ini adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang memberikan julukan. Namanya Suhaib, putra daripada Sinan radhiyallahu anhu qala. Beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, urusannya orang yang beriman ini ajaban. Ajaban itu membuat takjub, membuat heran. Membuat heran itu bisa karena kebaikannya, kebagusannya orang heran. Juga terheran-heran itu kadang bisa juga karena keburukan seseorang. Ada orang misalnya Idul Adha nyumbang sapi 3 misalnya, heran. Ada orang loman gitu-gitu. Ini heran yang bagus, sesuatu yang positif. Ono sing heran negatif, jelek. Tel berita misalnya ya, ada anak bunuh orang tua sendiri. Mengherankan. Ya, heran kok ono zaman saiki anak mata ini wong tuwa dhewe. Nah ini negatif. Cuman herannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yaitu heran yang baik, heran yang bagus, heran yang positif. Urusannya orang beriman ini mengherankan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi baik maksudnya. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan, semua kejadian, semua keadaan-keadaan yang dihadapi orang yang beriman itu nilainya semua kebaikan untuk dia. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Orang beriman itu urusannya apa ae pasti baik. Orang beriman itu keadaan seperti apapun pasti nilainya bagus. Kondisi seperti apapun maka di situ bernilai positif di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan walaisa dzalika li ahadin illal mu'min. Dan yang seperti ini tidak didapatkan oleh manusia manapun kecuali hanya didapatkan orang yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak dapat. Karena di dalam hatinya ada keimanan yang sempurna, maka semua keadaan, semua urusannya nilainya bagus, nilainya baik.
Bagaimana Nabi mengatakan urusannya kita orang beriman itu semuanya bagus, baik? Bagaimana? Dijelaskan sama Nabi. In asabathu syarra'u, jika menimpa kepada orang yang beriman, syarra', hal-hal yang membuat senang, hal-hal yang menjadikan hatinya gembira. Syakara, dia mengetahui nikmat yang dia terima daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi hamba yang bersyukur. Alhamdulillah dikai sehat. Kenapa kok ngomong seperti itu? Ya, keluarga saya ada yang sakit di rumah sakit. Harus cuci darah setiap sekian kali, kasihan. Belum biayanya seperti apa, setiap kali cuci darah itu sekian biayanya. Alhamdulillah. Saya ngelihat itu ya mudah-mudahan sembuh, tapi saya syukur sama Allah dikasih sehat. Tidak sampai ke rumah sakit rutin, alhamdulillah. Ingat dia sama Allah, maka dia menjadi hamba yang bersyukur. Ada yang misalnya dikasih kesulitan ekonomi sampai utang dan lain-lain. Kita dikasih kecukupan oleh Allah, alhamdulillah. Masih beli biasa, bisa beli ini, membiayai ini, alhamdulillah, syukur. Menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakana khairun lah, maka syukurnya orang tersebut khairan, kebaikan lahu bagi dia. Kenapa? Karena dengan bersyukur dia mendapatkan pahala nanti di akhirat. Ya, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sing seneng-seneng syukur dapat pahala. Wa in asabathu dharra'u, dan jika terjadi menimpa kepada orang yang beriman itu sesuatu yang membahayakan, baik membahayakan pribadinya dia, sakit, jatuh, kecelakaan, jatuh di kamar mandi misalnya, ya sampai gak iso melaku kayak biasanya misalnya ya, kecil-kecilan melakune, atau dipegangi orang, berarti menimpa keburukan kepada dirinya, atau menimpa kepada keluarganya, orang tuanya, ibunya, istrinya misalnya, awalat, atau menimpa putra-putrinya, anaknya dikasih penyakit sama Allah. Ya, kadang penyakitnya mulai lahir, baru lahir sudah sakit. Ada yang ketika lahir sudah harus operasi, biayanya sampai ratusan juta, macam-macam. Aumal, atau hartanya, menimpa hartanya, kehilangan duit, ya, misalnya, atau sepeda motornya kemalingan, atau mobilnya misalnya rusak, misalnya nabrak dan lain-lain, hartanya hilang. Cuman mendapatkan hal-hal yang seperti ini, sobaro, dia bersabar. Dalam hati dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menimpa musibah ini, tertimpa musibah, dengan sabarnya dia hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho hatinya, dia ingat, oh iya ya, sing ngekei balak ini, yang ngasih musibah ini adalah Allah. Berarti saya ditakdir kena balak ini. Kemudian dia ridho. Kenapa dia ridho? Karena semua yang dilakukan oleh Tuhan itu tidak ada yang buruk bagi kita. Walaupun secara pandangan mata itu tidak kita senengi. Loro itu tidak seneng. Endi ono wong seneng loro? Tidak ada. Tapi di balik penyakit itu ada kebaikan-kebaikan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik musibah yang menimpa kita ada kebaikan-kebaikan yang besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikatakan wa kullu fi'lik jamil. Apa yang diperbuat Allah kepada kita semuanya itu indah dan bagus, tidak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk.
Ketika menimpa musibah, dia ingat ini Allah yang mentakdir. Dan saya yakin Allah itu adalah zat yang paling rahmat kepada saya. Ketika Rasulullah SAW melihat ada anak kecil ya, yang lepas daripada ibunya, hampir celaka anak ini, jatuh nang jurang, opo ya ke daerah yang banyak hewan buas atau apa. Tiba-tiba anaknya ini ketemu, ibu wis bingung nyari nang di anakku kemana ini. Kok subhanallah ditakdir ketemu anaknya. Lari itu ibu. Kemudian dirangkul anaknya, dicium sambil menangis. Cinta yang sangat luar biasa ibu kepada anak. Tidak ada cinta yang melebihi cinta orang tua kepada anak. Apa komentarnya Rasulullah ketika melihat kejadian ini? Ngomong sama para sahabat yang hadir. Lallahu arhamu bi ibadih. Allah itu lebih rahmat kepada hambanya melebihi rahmatnya ibu itu kepada anaknya. Allah itu lebih rahmat sama kita, melebihi rahmatnya ibu kita kepada kita. Karena itu jangan suudzon sama Allah. Kalau ada sesuatu yang tidak enak yang menimpa kita itu, kita dilarang untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin yang ngasih ini Allah, dan saya yakin bahwa Allah itu paling rahmat kepada saya. Begitu, nanti dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakana, maka ada sabarnya dia ketika terjadi musibah, khairan lahu, kebaikan bagi orang yang beriman tersebut. Kenapa? Karena dia mendapatkan dua kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Berbeda dengan orang-orang yang menyikapi nikmat dan musibah itu dengan cara yang salah. Ada orang ya dia menyatakan muslim, tapi ketika mendapatkan nikmat sehat, nikmat panjang umur, diberi rezeki yang melimpah, diberi kekuatan sama Allah, ya masih bisa berdiri, berjalan kuat, tapi digunakan untuk maksiat. Bukan digunakan untuk taat, untuk salat 5 waktu, enggak. Tapi digunakan untuk melakukan maksiat, melangkah kepada tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pandangan yang kuat, yang sehat, yang normal, bisa memandang yang jauh, bisa memandang yang dekat, baca tulisan bisa. Seharusnya digunakan untuk ngaji, Quran, kemudian baca buku-buku wirid, memandang orang tua dengan pandangan yang rahmat, memandang wajah guru-gurunya, para ulama. Ternyata tidak digunakan untuk itu. Digunakan untuk apa? Untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menggunakan nikmat kepada sesuatu yang tidak seharusnya, menyalahgunakan nikmat. Ketika dapat musibah, protes. Allah tidak adil, Allah itu curang, Allah itu zalim, dan seterusnya. Seperti ini ya tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih orang kafir ya, lebih lagi. Jadi sebenarnya ini bukan mengabarkan saja Rasulullah itu bahwa urusannya orang beriman itu semuanya nilainya bagus, bukan. Tapi juga untuk mengingatkan. Kalau jadi hambanya Allah, orang yang beriman yang benar, beriman yang sempurna. Bagaimana sifatnya orang yang beriman yang sempurna? Ya mendapatkan nikmat dari Allah, dia syukur. Maka berkat syukurnya dia mendapatkan pahala. Mendapatkan musibah, cobaan dari Allah, dia sabar. Dia ridho. Dia ingat bahwa yang menguji dia, memberi musibah dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah itu adalah zat yang maha rahmat kepada hambanya, sehingga dia bersabar kepada Allah. Dari sabar itu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, kalau sudah bisa menjalankan seperti itu, ini orang yang beriman yang sempurna, orang yang beriman yang sesungguhnya. Ada satu kisah.
Ada seorang ulama. Ada seorang ulama. Ulama ini doanya mustajab. Terkenal. Siapapun yang minta doa kepada dia, maka hajatnya dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Barang siapa ya tidak ada ibadah yang lebih dicintai oleh Allah daripada dilakukan oleh hambanya melebihi sesuatu yang fardu-fardu, yang wajib-wajib. Ya. Kemudian tidaklah seorang hamba itu yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepada aku, sudah menjalankan yang wajib, masih mendekat kepada Allah bin nawafil, dengan memperbanyak yang sunnah-sunnah semua dikerjakan, hatta uhibbah, sampai aku mencintai hamba tersebut. Fa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah cinta kepada hamba ini, kuntu sam'ahu alladzi yubsiru bih, dan seterusnya. Maka aku akan menjadi pandangannya dia, kata Allah. Aku akan menjadi pendengarannya dia, kata Allah. Aku menjadi tangannya dia dan kakinya dia. Artinya apa? Artinya hamba ini akan dalam kontrol, diarahkan oleh Allah, tidak memandang kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Tidak mendengar kecuali yang diridhoi. Tidak menggerakkan tangan kecuali kepada hal-hal yang diridhoi. Tidak melangkahkan kaki kecuali kepada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Wa idza sa'alani, kalau hamba ini meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Kenapa? Karena banyak ibadah dan sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu. Kalau dia memohon perlindungan, maka akan aku lindungi, kata Allah Subhanahu. Ya, ini orang-orang seperti ini ada. Dengan nasnya hadisnya Nabi. Oh, no wali itu. Berarti ini tidak belajar berarti. Tidak ada orang mustajabud doa. Katanya siapa? Nabi yang ngomong kok ada. Hamba yang seperti ini, yang dicintai ini, kalau dia minta pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ini sudah dikenal oleh beberapa orang, datang minta doa ini, keluar hajatnya selesai begitu. Orang sakit ya minta doa kesembuhan, didoakan sembuh. Dan di antara mereka itu ketika muridnya wudu, ada di tempat wudu, kayak gini ziarah gitu, ada tempat wudunya. Santrinya ini wudu, tidak tahu ternyata ada kalajengking di bawah itu. Kena bisanya kalajengking, dipatok kalajengking, nyorit. Murid itu, wow, kata gurunya, kenapa? Saya dipatok sama kalajengking, sakit. Teriak. Dipegang tangan, sini. Dimasukkan ke dadanya gurunya. Panas luar biasa. Kata gurunya, saya ini dikasih sakit panas yang luar biasa sama Allah. Saya tidak ngomong sama satu orang pun, diem. Dan saya panas sudah 20 tahun. 20 tahun saya sabar, tidak ada yang tahu. Istri saya tidak tahu kalau saya sakit. 20 tahun mempertahankan sakit panasnya itu. Para ulama itu seperti itu. Para sahabat juga seperti itu. Kalau sakit itu ya wis dirasakno ae. Ndak bingung nang dokter iki ganti dokter iko ya, mari ngombe obat iki ganti jamu sembarang. Itu kan kelasnya kita. Kalau mereka ndak, sakit itu dinikmati karena mereka tahu penyakit tadi itu dari Allah Subhanahu wa taala dan terus mengalir pahala yang besar ya di dunia sampai nanti di akhirat. Ya jangan minta sakit. Ya. Oleh ngono njaluk loro ae oleh palenda. Ya mudah-mudahan sehat semuanya. Kalau misal sakit ya sing sabar. Berobat bagaimana? Bagi kita, orang-orang seperti kita, sunnah hukumnya untuk berobat. Tapi yaitu tadi, kita ya tetap yakin yang memberi kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya podo kalau kita tawassul kepada kuburannya wali, bukan wali itu yang memberikan manfaat kepada kita, bukan, tapi dia sebagai perantara. Yang ngasih Allah tetap. Kita berobat bukan minta kesembuhan dari dokter, bukan. Bisa syirik kita kalau seperti itu. Dokter itu ngene, pasti waras kan ambil dokter itu. Ya ngasih kesembuhan Allah kok. Kesembuhan dari Allah, dokter ini wasilahnya. Ijabah dari Allah hajat-hajat kita, tapi melalui orang wali ini, ya orang soleh ini. Bagaimana para
solehin, orang-orang soleh, para ulama, para sahabat itu bisa menjadi orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain mereka mengambil dari sumbernya, sumber kesabaran, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isi kehidupannya Rasulullah itu banyak susah memang. Banyak susah. Bagaimana beliau itu di dalam perut ibunya sudah ditinggal sama orang tua, abahnya meninggal. Masih kecil ditinggal sama ibunya sehingga harus tinggal bersama kakeknya. Kemudian meninggal oleh kakek tercintanya, diasuh, pindah-pindah. Anak yatim piatu. Dipindah kepada pamannya, Abi Thalib. Kemudian diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Ketika beliau muncul ya dengan syariat agama Islam yang dibawa oleh beliau bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, teror yang luar biasa. Sehingga dikatakan ketika beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira, kemudian bercerita kepada istrinya Khadijah, akhirnya ditenangkan, kemudian diajak kepada saudara atau kerabat daripada Khadijah yang bernama Waraqah bin Nawfal. Setelah sampai di situ, Nabi menceritakan kejadian yang beliau alami. Kemudian Waraqah bin Nawfal ini orang yang banyak baca kitab-kitab dahulu, kitab-kitab lama begitu. Setelah melihat apa yang dikatakan sama Rasulullah, maka beliau mengatakan, ya kalau ngelihat omongannya, kamu ini nabi akhir zaman. Ya, nabi akhir zaman. Kemudian di antara ucapan yang disampaikan oleh Waraqah bin Nawfal, bahwa nanti akan datang satu hari kamu akan diusir dari kota Mekah. Kamu akan diusir dari kota Mekah. Siapa yang mengusir? Kaumnya sendiri. Maka Nabi bertanya, awa mukhrijihum, apakah benar terjadi itu mereka orang-orang Mekah, orang-orang yang dulu hidup bareng sama saya akan mengusir saya dari kota Mekah? Kata Waraqah, iya, kamu akan diusir. Ya. Karena setiap laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah pasti akan diganggu oleh kaumnya. Tidak mungkin selamat, pasti harus mendapatkan gangguan dari kaumnya sendiri. Tapi bagaimana? Walaupun Nabi sudah tahu akan diusir, beliau masih tetap sabar dan berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Juga bagaimana kisah Rasulullah SAW di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bahwa ketika Nabi sholat ada di Hijr. Hijr itu yang letter U itu yang ada di Ka'bah, itu sebelahnya Ka'bah itu ya. Nabi sholat di situ. Maka datang seorang kafir yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid mendekati Nabi SAW. Kemudian dia melepaskan kain dari badannya Uqbah ini. Kemudian Nabi diikat lehernya dari belakang, ditarik. Tengah-tengah sholat ini, ditekek pakai kain. Ya, ditekek sekuat-kuatnya sampai Nabi tidak bisa bernafas. Maka melihat seperti itu, kejadian seperti itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lari, kemudian didorong itu Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah?" Apakah kamu akan membunuh laki-laki ini hanya karena dia menyatakan Tuhannya Allah? Bukan patung-patung itu, hanya karena perbedaan itu kamu mau bunuh dia, katanya. Ya, dibela oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga kisah terakhir ya, kita tutup dengan satu kisah. Pernah orang-orang kafir itu duduk ada di satu tempat kumpulnya mereka. Kemudian di situ ada Abu Jahal, ada orang-orang kafir yang lain. Mereka ini ngobrol, mengatakan ayyukum yaji
Bisalah jazur bani fulan fayadha'u ala dhahri Muhammad idza sajad. Iku ana Muhammad. Di sebelah situ itu yang lagi sholat itu Muhammad itu. Ayo, siapa di antara kalian yang berani ngambil kotorannya hewan, kemudian ketika dia sujud letakkan kotoran hewan itu ada di punggungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdiri salah satu di antara mereka sambil membawa kotoran yang sudah ditempati begitu. Dilihat ketika Nabi sujud ditaruh di punggungnya Nabi. Ketawa semua. Wow, ketawa. Kasihan dia ya. Jadi kalau gerak kotoran itu jatuh semua. Jadi Nabi sujud terus. Ya. Tidak diangkat kepala Rasulullah SAW sampai putrinya Sayyidah Fatimah datang melihat abahnya diperlakukan seperti itu. Kemudian diambil itu kotoran, dipindahkan, maka Rasulullah mengangkat kepalanya dari sujud. Seperti itu gangguan-gangguannya Nabi. Tapi beliau masih sabar menghadapi itu semua. Makanya santri-santrinya, para sahabat ngikuti sabarnya Rasulullah SAW. Ulama-ulama, orang-orang soleh juga mengikuti, mengambil daripada kesabarannya Rasulullah SAW. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan diberikan kenikmatan, ditambah kenikmatan, mudah-mudahan selalu dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak kita sukai, kita, keluarga kita, ya semuanya, mudah-mudahan selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'udzubillah minan nuqsan ba'da ziyadah wa minal hauri ba'dal kaur. Mudah-mudahan setelah diberikan nikmat itu tidak dikurangi atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.